Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Masih semangat belajar kan? Berjumpa lagi dengan Kak Liza. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang tokoh dan ajaran Sufi besar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis inti ajaran tasawuf menurut tokoh Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Simak videonya dengan baik ya, karena seperti biasa di akhir video, Kak Liza akan mengajukan pertanyaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang STHM, yang merupakan bagian dari ilmu tasawuf. Tapi sebelum itu, mari kita pastikan adik-adik paham apa sih itu tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang berfokus pada penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Tasawuf telah berkembang sejak zaman Rasulullah dan diwariskan oleh para ulama serta sufi yang mendalami kehidupan spiritual. Nah, beberapa tokoh penting dalam tasawuf antara lain Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol, karena para sufi terdahulu sering mengenakan pakaian sederhana dari kain wol. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti suci, karena ajarannya berfokus pada penyucian hati. Nah, secara umum, tasawuf sendiri adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, penyucian jiwa, dan akhlak yang baik. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai kebersihan hati, meningkatkan keimanan, dan menghindari sifat duniawi yang berlebihan. Tasawuf memiliki banyak aliran dalam pemikiran. Namun berikut adalah 4 tokoh utama beserta inti ajarannya. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi, 930 hingga 910 Masehi. Ajaran tasawuf al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Konsep khauf ini adalah takut dan raja yang berarti harap. Dalam ajaran al-Junaid ini menggambarkan keseimbangan spiritual yang harus dimiliki seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah, di mana khauf membuat seseorang merasa qabid atau merasa sempit atau merasa gelisah, seperti seorang siswa yang takut gagal dalam ujian sehingga berusaha keras untuk belajar. Namun jika rasa takut ini berlebihan, kan bisa menjadi hal yang negatif seperti kehilangan kepercayaan diri dan menjadi putus asa. Namun sebaliknya, dengan raja yang membuat seseorang ini merasa basit atau lapang dan optimis, seperti siswa yang tetap berharap bahwa usahanya akan membuahkan hasil yang terbaik. Nah, jika hanya memiliki harapan tanpa rasa takut, seseorang bisa menjadi lalai dan terlalu santai. Nah, al-Junaid ini menekankan bahwa keseimbangan antara khauf dan raja sangat penting, di mana khauf menjaga seseorang agar tetap berhati-hati dalam bertindak, sementara raja memberikan ketenangan dan motivasi untuk terus beribadah dengan penuh keyakinan. Yang kedua adalah Rabi'ah al-Adawiyah, 717 hingga 801 Masehi. Nah, tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah ini menekankan konsep muhabbatullah, yang berarti cinta kepada Allah, sebagai inti dari hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Nah, ia membagi cinta ini menjadi 2, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Yaitu pertama yaitu cinta seorang hamba yang selalu rindu kepada Allah dan selalu berusaha mendekatkan diri dengan ketaatan. Seperti seseorang yang mencintai dan ingin selalu bersama dengan orang yang dikasihinya. Lalu yang kedua yaitu cinta
yang lebih tulus dan murni, yaitu mencintai Allah semata-mata karena keagungannya, bukan karena berharap pahala atau takut siksa. Nah, oleh karena itu tasawuf dari Rabi'ah al-Adawiyah ini disebut tasawuf irfani yang berorientasi pada pengalaman langsung dan penyaksian batin atau makrifat terhadap Allah. Nah, dalam tasawuf ini seorang sufi berusaha mencapai pemahaman spiritual yang mendalam melalui cinta, intuisi, dan penyucian jiwa, bukan hanya sekedar melalui ilmu lahiriah atau ibadah formal. Nah, ajaran Rabi'ah inilah yang mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah harus dilakukan dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan. Lalu adapun tokoh yang ketiga yaitu Al-Ghazali 1058 hingga 1111 Masehi. Inti ajaran menurut Al-Ghazali yaitu di mana tasawuf ini bertujuan untuk membersihkan hati dari sifat yang buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tasawufnya disebut tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berfokus pada perbaikan moral dan budi pekerti. Nah, Al-Ghazali juga membagi tasawuf menjadi dua jenis, yaitu tasawuf muamalat dan yang membahas keadaan hati seperti sabar, syukur, serta tasawuf mukhasyafah, yaitu pengalaman spiritual yang sangat mendalam dan hanya bisa dipahami oleh orang yang telah mencapai tingkatan tertentu dalam tasawuf. Lalu, ajaran Al-Ghazali ini tidak setuju dengan paham ijtihad hulul yang dianggapnya berbahaya bagi kaum awam. Oleh karena itu, sebagian besar ajaran tasawufnya ditujukan untuk orang-orang yang baru memulai perjalanan spiritual agar mereka memahami tasawuf dengan benar, tanpa kesalahan dalam memahaminya. Lalu ada tokoh yang keempat yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1077 hingga 1166 Masehi. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf akhlaki juga, yaitu tasawuf yang menekankan perbaikan akhlak serta pencarian hakikat kebenaran untuk mencapai maqam ma'rifat, yaitu pengenalan mendalam kepada Allah. Nah, beliau mengajarkan bahwa seorang sufi harus memadukan antara syariat dan hakikat, yaitu menjalankan ajaran Islam secara lahiriah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sekaligus memperdalam makna spiritualnya. Nah, menurutnya hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, sehingga seorang hamba harus menempuh jalan menuju Allah dengan dua sayap, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan guru dalam perjalanan spiritualnya. Nah, dengan cara ini, seorang sufi tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, tasawuf adalah jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa dan perbaikan akhlak. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi menekankan keseimbangan antara khauf, yaitu rasa takut, dan raja, yaitu harap, agar seorang hamba tetap mawas diri namun tetap optimis. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah yang mengajarkan muhabbatullah, yaitu cinta kepada Allah yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Lalu yang ketiga yaitu Al-Ghazali, di mana mengembangkan tasawuf akhlaki yang berfokus pada perbaikan moral serta membagi tasawuf menjadi muamalat, yaitu praktik lahiriah, dan mukhasyafah, yaitu pengamalan spiritual yang mendalam. Lalu yang keempat yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat, di mana perjalanan spiritual harus tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, keempat tokoh ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya sekedar pengalaman mistik, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah
dan sesama manusia. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah Kaliza sampaikan. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa akan ada pertanyaan. Setiap tokoh sufi memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan tasawuf. Menurut pendapat adik-adik sekalian, apakah ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani ini bisa diterapkan secara bersamaan dalam kehidupan seorang muslim? Mengapa dan bagaimana? Coba kemukakan pendapatmu di depan kelas. Dengan mengingat materi yang telah disampaikan tadi, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang tasawuf dalam Islam. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.